Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Febrianti, NIM 183131115 dari kelas 4D PIAOD IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang STPPA dengan indikator tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap di mana kita harus konsekuensi dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya. Bukan sekedar perlu diajarkan dan diperkenalkan, namun tanggung jawab juga harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Nilai ini perlu diajarkan kepada anak karena seseorang tidak akan pernah tahu caranya bertanggung jawab apabila tidak pernah diajarkan ke orang tuanya. Nilai tanggung jawab dapat diajarkan lewat pemberian tugas sederhana. Katakan kepada anak bahwa tugas sederhana yang harus ia kerjakan tersebut adalah tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Orang tua dapat memberikan tugas sederhana kepada anak, misalnya meminta anak membereskan mainan setelah ia selesai bermain. Mengajarkan nilai tanggung jawab pada anak usia dini sangatlah penting karena akan bermanfaat bagi anak saat menginjak dewasa nanti. Mengajarkan tanggung jawab pada anak sejak usia dini bisa membantu pembentukan karakter dan membuatnya menjadi anak yang lebih mandiri. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak, orang tua pun juga harus mencontohkan langsung kepada anaknya, karena anak dalam belajar dari meniru apa yang mereka lihat setiap harinya. Ajari anak tanggung jawab secara perlahan-lahan setiap hari dan sesuai usianya. Jangan lupa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada anak bila anak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Tujuan dari mengajarkan tanggung jawab kepada anak yaitu membentuk karakter anak dan agar anak menjadi lebih mandiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh latihan kecil agar anak menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang pertama yaitu memberikan pengertian tentang tanggung jawab kepada anak. Nah, kita sebagai pendidik dan orang tua memberikan pengertian tanggung jawab dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak karena anak masih di usia dini. Dan di samping memberikan pengertian tentang tanggung jawab juga memberikan praktek atau contoh tanggung jawab tersebut. Yang kedua yaitu mengajarkan anak di saat yang tepat. Artinya ketika anak mendapatkan tugas dari guru, kita sebagai orang tua jangan mengambil alih pekerjaan anak tersebut. Jadi, di sini kita sebagai orang tua, kita hanya mengajarkan anak mengerjakan tugas tersebut, tetapi jangan mengambil alih tugas anak tersebut. Dan di sini kita mengajarkan tentang tanggung jawab anak tersebut menyelesaikan tugas dari gurunya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas pendidik adalah mengawasi dan membimbing peserta didik. Jadi, biarkanlah anak melakukan kesalahan, sehingga dengan kesalahan tersebut anak akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan bila di rumah, biarkanlah anak melakukan tanggung jawabnya dengan sendiri, misalnya membawa tas sendiri, membuka pintu sendiri, dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu membantu orang lain. Tanggung jawab diri sendiri memang mudah, tetapi tanggung jawab dengan orang lain itu sulit. Nah,
Ajarkanlah anak untuk dapat membantu orang lain, seperti membantu ibu mengelak meja, membantu ibu memasak, membantu ibu merapikan tempat tidur, dan membantu ayah mencuci motor, mengelap motor, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu memperagakan, di mana kita dapat memperagakan aturan permainan yang akan dilaksanakan, atau memperagakan peraturan yang akan dilaksanakan. Misalnya kita akan merapikan permainan, sehingga kita mempraktekkan langsung untuk merapikan permainan. Nah, metode demonstrasi ini baik digunakan karena kita dapat melihat secara jelas aturan dari permainan atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, nanti saya akan memberikan stimulasi tentang tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Yang pertama yaitu membereskan mainan ketika ia selesai bermain. Yang kedua, membereskan pensil warna setelah ia belajar. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya adalah agar anak dapat bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Nah, di sini anak bermain seperti balok, anak menyusun balok, kemudian nanti anak akan merapikan kembali permainannya. Dengan ini, anak dapat bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Nah, di sini semisal anak mendapat tugas dari guru dan anak mengerjakan sendiri, sebisa mungkin orang tua jangan mengambil alih pekerjaan anak, agar anak dapat bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya. Dan ini setelah anak melaksanakan tugasnya, anak merapikan kembali pensil warnanya dan merapikan kembali alat-alat yang digunakan. Dengan ini anak sudah melaksanakan tanggung jawabnya.
Nah, setelah selesai, anak membuang sampah ke tempat sampah. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.